Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Teiterum videre Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Kali ini saya mengajak kita semua untuk mengajukan satu pertanyaan reflektif ya. Satu pertanyaan cukup reflektif. Pertanyaannya seperti ini. Tenangkan batinnya. Apakah Protestan itu ateis yang percaya Alkitab? Tenangkan hati, saya mengajak kita, mari kita merenung dan berefleksi secara mendalam ya. Apakah Protestan itu ateis yang percaya Alkitab? Nah, vamonos, saudara-saudariku. Di kalangan Kristen, perbedaan antara Katolik dan Protestan sering dipahami sebatas soal doktrin atau cara beribadah ya. Namun ada satu aspek yang jarang dibahas secara jujur. Ya, saya melihatnya. Yaitu bagaimana Protestan seringkali menunjukkan sikap terhadap mujizat, penampakan, dan pengalaman spiritual yang tidak jauh berbeda dengan sikap kaum ateis. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengejutkan tapi penting. Apakah Protestan sebenarnya ateis yang percaya Alkitab? Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menghina, tetapi untuk mengajak refleksi mendalam mengenai cara kita memahami Tuhan, wahyu, dan dunia yang kita tinggali. Penting ya saudara-saudariku. Mari kita lihat yang pertama, mujizat dan sikap skeptis. Dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, mujizat dan penampakan, misalnya penampakan Bunda Maria, dianggap sebagai bentuk campur tangan Tuhan yang terus berlangsung. Dunia dilihat sebagai tempat yang tetap terbuka terhadap kehadiran ilahi. Sebaliknya, banyak orang Protestan, terutama dari kalangan Injili konservatif atau reformasi, secara tegas menolak semua pengalaman spiritual yang tidak secara eksplisit dicatat dalam Alkitab. Penampakan, kesembuhan ilahi, bahkan mimpi rohani dianggap sebagai tidak alkitabiah atau bahkan berbahaya. Sikap ini sebenarnya sangat mirip dengan sikap ateis. Ateis menolak mujizat karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Protestan menolaknya karena tidak bisa dibuktikan secara alkitabiah. Keduanya sama-sama memakai kriteria tunggal untuk menilai realitas, akal atau teks. Ya. Dengan kata lain, pengalaman ilahi dianggap sah hanya jika bisa diverifikasi oleh alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini adalah pendekatan rasionalistik, bukan mistik, dan dalam hal ini Protestan dan ateis memakai pola pikir yang sama. Ya. Yang kedua, Alkitab sebagai Tuhan pengganti. Bagi kaum ateis tidak ada wahyu, tidak ada suara Tuhan, dan tidak ada kehadiran ilahi dalam sejarah. Bagi banyak Protestan, suara Tuhan hanya ada dalam kitab suci. Ya. Tidak ada wahyu baru, tidak ada penglihatan, tidak ada pesan dari langit. Semua sudah selesai dan terkunci dalam teks. Masalahnya, jika Tuhan hanya berbicara melalui teks, maka teks itu menjadi otoritas tertinggi yang bahkan melampaui pengalaman langsung manusia akan Tuhan. Ini menjadikan Alkitab bukan sebagai jendela menuju Tuhan, tetapi sebagai pengganti Tuhan itu sendiri. Iman Protestan pada titik ini menjadi iman kepada Alkitab, bukan iman kepada Tuhan yang hidup dan aktif. Penting. Ini adalah bentuk kepercayaan yang sangat mirip dengan rasionalisme ateis, yakni menggantikan relasi dengan Tuhan dengan sistem informasi. Ya. Poin yang ketiga, dunia tidak lagi sakral. Katolik dan Ortodoks memandang dunia sebagai tempat yang kudus. Air, minyak, roti, anggur, dan tubuh manusia
bisa menjadi sarana kehadiran Tuhan. Dunia adalah sakramental. Namun reformasi Protestan menolak semua itu. Sakramen dikurangi, relik dihapus, tempat suci dibongkar. Dunia kehilangan makna rohaninya. Akibatnya, dunia tidak lagi terasa sebagai ruang perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan hanya tinggal di teks dan iman pribadi. Ini adalah langkah pertama menuju sekularisme. Ketika orang tidak lagi melihat dunia sebagai sakral, maka hanya tinggal selangkah lagi untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar ada di dalamnya. Sekularisme dan ateisme tumbuh subur dalam tanah yang disiapkan oleh Protestantisme itu sendiri. Poin yang keempat, Tuhan yang diam itu sama dengan deisme terselubung. Deisme itu beda dengan teisme ya. Teisme itu kepercayaan bahwa Tuhan setelah menciptakan dunia turut terlibat dalam penciptaan dunia melalui providensia Dei. Sementara deisme, Tuhan menciptakan dunia kemudian duduk pangku tangan lalu menonton ciptanya bertengkar tentang tafsiran siapa yang paling benar, Calvin, Luther atau Zwingli. Banyak Protestan percaya bahwa Tuhan hanya berbicara melalui Alkitab dan tidak lagi menyatakan diri secara langsung di zaman ini. Ini secara tidak langsung menciptakan gambaran tentang Tuhan yang seperti pencipta jam. Dia menciptakan dunia, menulis buku petunjuk berupa Alkitab, lalu membiarkannya berjalan sendiri. Tuhan duduk hongkang kaki di surga. Ayo, Luther, Calvin, Zwingli, DN, NDM, kamu sibuk berdebat ya siapa yang benar. Nanti yang benar aku beri hadiah. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan deisme yang percaya Tuhan ada tapi tidak campur tangan. Dan deisme adalah jembatan langsung menuju ateisme. Karena jika Tuhan tidak pernah menyatakan diri dalam hidup nyata, lama-lama orang akan bertanya, apakah dia sungguh ada? Ya, ini pertanyaan untuk saudara-saudara kaum Protestan. Apakah Tuhan benar-benar ada? Yakinkah kalian akan buku itu? Buku itu turun dari surga kah? So, my friends, Protestan adalah ateis yang percaya teks. Itu pendapat saya. Dan saya punya argumennya. Apakah Protestan adalah ateis? Tidak secara literal. Tapi dalam cara berpikir, way of thinking, mereka sering menggunakan pola yang sama. Menolak hal-hal spiritual yang tidak bisa dibuktikan, membatasi kebenaran hanya pada satu sumber, baik akal atau teks, dan mencabut dunia dari makna ilahi. Ini adalah panggilan bagi semua orang Kristen, Protestan maupun non-Protestan, untuk kembali membuka diri terhadap Tuhan yang hidup, yang masih berbicara, masih hadir, dan masih berkarya di luar teks, tanpa tentu saja meninggalkan teks itu sendiri. Tanpa meninggalkan teks itu maksudnya. Iman yang sejati bukan hanya percaya bahwa Alkitab benar, tetapi bahwa Tuhan tetap hidup dan aktif dalam sejarah manusia hari ini dan seterusnya. Nah, untuk Anda yang saya tantang, teman-teman Protestan, sekarang bulan Mei, dan dalam tradisi gereja Katolik, dalam bulan Mei ini terjadi suatu peristiwa yang mengguncang dunia, penampakan Bunda Maria di Portugal, Fatima. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Apakah proposisi yang saya ajukan ini benar? Bagaimana, sekali lagi, bagaimana tanggapan Anda terhadap the miracle of sun, the miracle of the sun dance miracle, dan penampakan Bunda Maria di Fatima? Aku tunggu ya, teman-teman Protestan yang berniat untuk belajar. Saya tunggu tanggapan kalian tentang penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal. Tahun berapa saya lupa, nanti saya lihat lagi.